ada singgungan sosial terhadap profesi itu Iya. dengan sebutan-sebutan Umar Bakri. Iya. Bahkan ada anak-anak kecil zaman dulu Iya, lagu mana ada dalam judul lagunya cita-citaku ingin jadi guru. Oh nggak ada. Guru rata-rata ingin jadi dokter, Iya, ingin betul, Bah. jadi insinyur. TNI Bah ya. Karena posisi guru dalam hal kesejahteraan saat itu Betul, Bah. tidak dapat prioritas yang baik. Kira-kira tantangan terbesar apa sih guru pesantren dalam mendidik siswa? Karena siswa sekarang kan kita tahu Bah ya, mereka bisa belajar secara mandiri lewat YouTube, lewat sosial media dan lain. Nah menurut Abah apa sih tantangan terbesar para guru di pesantren khususnya Bah dalam menghadapi ini? Ketika anak Adam itu selesai menaungi hidupnya di bumi, tidak ada hal yang menemani dia kecuali sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dalma Insight yang dimanapun berada, alhamdulillah hari ini hari spesial karena kita memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. Maka dari itu Pondok Pesantren Al-Alamah spesial ingin mengajak pengasuh pondok pesantren sekaligus pendiri dan penggagas Abah Haji Saiful Mila atau akrab biasa kita panggil Abah untuk menyampaikan pesan dan kesan selama untuk para guru-guru di Indonesia. Insya Allah beliau akan memberikan wawasan baru, keilmuan baru bagi kita semua. Maka kita tunggu di Dalma Insight, podcast spesial Hari Guru Nasional tahun 2025. Telah hadir bersama kami pengasuh pondok pesantren, beliau juga selaku pendiri dan penggagas aktif di tokoh kemasyarakatan. Terbukti beliau mendapatkan amanat sebagai anggota legislatif di beberapa periode, Abah. Baik. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bah kita lihat beberapa bulan terakhir Abah nih memulai pola hidup lebih sehat Bah ya. Olahraga, makan bersih itu gimana Bah? Amin. Lebih sehat? Alhamdulillah. Jadi sudah hampir 6 bulan nih. Wah, bukan pola hidup sehatnya saja, tapi memang pola makan yang sudah mengarah pada menu makan orang tua yang baik. Oke. Pagi memang Abah olahraga, jalan ringan. Ketika waktu luang tidak ada aktivitas yang harus berangkat pagi kali. Iya Bah. Abah menyempatkan olahraga dan makannya sudah mulai. Artinya tidak lagi makan gorengan. Oh iya. Sudah stop tuh. Tapi kombinasi antara protein, serat yang diperbanyak. Alhamdulillah. Karbonya hanya sedikit. Alhamdulillah. Kadang 20% atau tidak sama sekali. Alhamdulillah. Insya Allah Abah kita selalu mendoakan Abah selalu sehat. Amin. Dan selalu bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Bah, alhamdulillah dari pengurus pesantren sudah menyiapkan beberapa pertanyaan karena saya yakin banyak audiens yang pingin melihat lebih dalam apa pandangan Abah tentang guru di masa depan. Jadi kita sudah beberapa menyiapkan pertanyaan Abah ya. Boleh kita tanya-tanya Bah ya? Silakan. Bah, yang pertama, menurut Abah apa sih kontribusi paling nyata dan penting yang diberikan guru pesantren bagi generasi penerus bangsa, khususnya yang berkarakter Islam dan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi Bah, menurut Abah? Baik, kalau secara umum Abah melihat guru itu yang selama ini kadang ada moto buat mereka pahlawan tanpa tanda jasa, dan ini harus terus ditingkatkan. Nama label ini yang untuk para guru pahlawan tanpa tanda jasa ini harus jasanya harus lebih dipertebal lagi, supaya lewat apa pemerintah khususnya keberadaan guru dengan pengabdian yang luar biasa hari ini kepada bangsa, kepada negara ini dengan jasanya harus mendapatkan prioritas perhatian yang utama. Dan hari ini sudah mulailah
dari mulai APBN, APBD, bagaimana 20% untuk pendidikan dan di dalamnya memang untuk kesejahteraan guru. Adapun kaitan dengan bagaimana ruang lingkup di pondok pesantren. Iya, Pak. Nah, kita sama-sama tahu lah pengajaran di luar dengan pengajaran di dalam lingkup pondok yang lebih khusus lagi. Para guru tidak juga pulang pergi hampir semua ketika santri bermukim, berarti gurunya pun ikut bermukim. Betul. Ada nuansa lebih di sana, cara mengajarnya, cara perhatiannya, dan waktu yang diluangkannya oleh para guru untuk nilai ngabdi itu sendiri. Oke, baik Abah. Abah, di dunia sekarang kan ini dunia sangat serba cepat, Bah ya. Kalau menurut pandangan Abah, kira-kira tantangan terbesar apa sih guru pesantren dalam mendidik siswa? Karena siswa sekarang kan kita tahu, Bah ya, mereka bisa belajar secara mandiri lewat YouTube, lewat sosial media dan lain. Nah, menurut Abah, apa sih tantangan terbesar para guru di pesantren khususnya, Bah, dalam menghadapi ini? Ya, ini guru dan lembaga yang ada. Pertama dimulai dari lembaganya. Ya, artinya pengasuh dalam kondisi ini lembaga resminya pondok pesantren itu sendiri. Harus banyak juga menyiapkan sarana penunjang hal-hal yang diperlukan untuk mengejar daripada kemajuan yang begitu cepat tadi. Jadi, contoh misalnya siapkanlah perangkat konsultan yang terus bisa mengupgrade guru itu sendiri. Dan ini diharapkan menjadi kegiatan serius agar supaya guru tidak merasa cukup dengan keadaan. Karena pergerakan ilmu, pergerakan media ini akan lebih cepat dari kecepatan apapun. Dan ini harapannya bisa ditangkap, dimengerti oleh kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun dalam kondisi ini adalah para guru itu sendiri. Iya, Bah. Bah, selain di dalam kelas, menurut Abah bagaimana guru itu menyebar manfaat di masyarakat, bisa menjadi suri tauladan di masyarakat, sedangkan kan di aktivitas di pesantren itu hampir full ya, Bah ya. Menurut Abah bagaimana guru itu bermain peran di masyarakat sehingga bisa menjadi penggerak di kemasyarakatan mungkin dan bisa menjadi suri tauladan. Bagaimana menurut Abah? Nah, ini yang posisi guru itu tidak hanya dalam posisi jabatan yang melekat pada diri dan jabatan yang melekat ketika dia di dalam ruang kelas. Betul, Pak. Nah, ketika dia di rumah pun, dalam keluarga, kalau masyarakat yang umum yang profesinya bukan guru, ya di rumah dituntut untuk menjadi guru sama keluarganya. Nah, tapi kalau mereka yang berprofesi guru, apalagi baik di rumah tangganya maupun di masyarakatnya, nah ini kelebihan-kelebihan ilmu yang dia miliki. Nah, harus bisa lah aktif di masyarakat, mengabdi apapun bentuknya. Bah, betul. Ya kan, baik dalam acara keagamaan, acara sosial. Karena guru itu dilengkapi, dia punya ilmu psikologi di kampusnya diajarkan. Ya kan, dia punya ilmu yang kaitannya dengan banyak kaitan dengan sosial dan kemasyarakatan. Jadi kita harapkan ada keterlibatan pengabdian tambahan di masyarakat untuk para guru, karena diharapkan kelebihan-kelebihan profesi yang hari ini di masyarakat, guru adalah profesi yang terlengkap untuk bisa mendorong, mengayomi lingkungan. Baik. Jadi itu tuh bukan sebagai rintangan, Bah ya, justru tantangan, Bah ya. Tantangan lah, itu penyemangat tambahan. Betul. Dalam profesinya sebagai guru ketika dia turun di masyarakat. Karena seperti yang pernah kita sering sampaikan oleh Abah ya, Abah tuh dulu waktu awal merintis lembaga sekolah Tiara Aksara, Abah yang jadi guru, Abah yang jadi kepala sekolah, Abah jadi tokoh masyarakat ya, Bah ya. Oke, Bah, untuk selanjutnya, Bah, secara spesifik sebenarnya, Bah, Abah tuh punya harapan apa dalam rangka menguatkan peran guru dari sisi pemerintah mungkin, Bah? Abah kan berpengalaman di bidang legislatif contohnya. Menurut Abah, kira-kira peran pemerintah seperti apa yang bisa mendukung dan berkontribusi secara aktif terhadap guru-guru dalam perkembangannya, Bah? Baik. Nah, ini profesi yang hari ini berkembang ketika zaman ini sudah lewat nih dari globalisasi, sekarang sudah zaman teknologi. Nah, dulu saja ketika zaman baru masuk abad ke-20. Nah, profesi guru ini masih profesi yang
tidak mendapatkan perhatian khusus profesi guru dari pemerintah. Nah, zaman Orde Baru banyak ada bahasa orang Iwan Fals saja, judul lagunya Umar Bakri. Umar Bakri ya, Pak. Artinya menyinggung profesi itu yang tidak bicara ekonomi baik belum. Belum. Maka ada singgungan sosial terhadap profesi itu dengan sebutan-sebutan Umar Bakri. Bahkan ada anak-anak kecil zaman dulu lagu mana ada dalam judul lagunya cita-citaku ingin jadi guru, enggak. Enggak ada. Dulu rata-rata ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, TNI, ya. Karena posisi guru dalam hal kesejahteraan saat itu tidak dapat prioritas yang baik. Ada guru yang masih berpenghasilan 200.000, 300.000. Nah, bandingkan mereka dengan penyemir sepatu di stasiun, bandingkan dengan calo-calo parkir. Nah, dan bandingkan dengan profesi lain walaupun sama-sama bicara fakultas. Mereka coba kuliah di fakultas kedokteran, kuliah di fakultas ekonomi. Nah, ini coba hasilnya. Kalau diukur dari segi penghasilan pasca lulus. Nah, ini yang dulu guru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tapi ketika hari ini sudah ada perhatian baik bentuknya honor daerah, sertifikasi, ya kan, insentif. Ini mulai dilirik nih. Profesi guru nggak kayak seperti dulu. Orang jadi guru kadang terpaksa, ngelamar sini ditolak, ngelamar sini tertunda, ngelamar sini dijanjiin, nyambil lah dia ngajar. Nah, ini harapannya semoga pemerintah dengan kebijakan 20% APBN, 20% APBD, bagaimana menyikapi dunia pendidikan yang di dalamnya adalah bagaimana mensejahterakan guru dengan baik. Alhamdulillah. Artinya peran pemerintah saat ini sudah mulai mengambil posisi bahwa guru harus lebih dimuliakan, Mbak, ya, harus lebih dimuliakan. Malah jangan sampai kalau bahasa tuanya jangan main-main. Guru itu barang keramat. Betul, Pak. Coba hadirkan ke jiwa mereka kebahagiaan. Jangan sampai guru yang berkacamata nih, Mas nih, Pak Ustadz ya. Siap. Tanggal 5 aja udah berembun tuh kacamatanya. Karena gajinya tidak mencukupi dari bulan yang tersedia harinya, ya kan? Nah, bandingkan dengan dokter sekali suntik, sekali konsultasi, bandingkan teman-teman yang di perbankan hari ini lulusan fakultas ekonomi, bandingkan dengan lawyer, bandingkan dengan profesi insinyur, mereka yang kerja di pertambangan, padahal sama-sama punya hak yang lama kuliahnya, 5 tahun, tapi ketika lulus mana? Nah, hingga itu dulu kesulitan kita. Mana ada fakultas besar, kampus besar yang dicita-citakan seorang lulusan SMA menjadi pilihan utamanya. Ada ibarat anduk basah, mereka udah diperas dulu fakultas hukum, peras dulu fakultas ekonomi, diperas fakultas kedokteran. Sisa-sisanya baru nih masuk. Ini harapannya, tapi ketika hari ini negara sudah membangun kesejahteraan, mendorong kualitas ekonomi ke guru, insya Allah guru akan menjadi profesi yang diutamakan. Sebagian presentasi lulusan SMA, bukan menjadi alternatif dari sebuah profesi. Ini harapannya, Bah. Abah kan secara kelembagaan sudah berhasil ya, Bah, mendirikan sekolah Tiara Aksara yang hari ini jumlahnya sudah ribuan. Apa yang menjadi motivasi Abah tuh untuk mendirikan pesantren? Bukankah dengan posisi nyaman ini Abah sudah seharusnya menikmati pasar pensiun atau seperti apa? Apa sih, Bah? Apa yang menguatkan Abah saya pengen mendirikan pesantren? Itu apa, Bah, kira-kira, Bah? Ya, dorongannya hanya Abah yang tahu. Kalau diceritain nggak mungkin paham orang. Iya, Bah. Jadi kebatinan kita masing-masing. Sebagai orang tua, orang kayak Abah ini sudah bicara, kita hanya menyandarkan sisa hidup ini untuk bermanfaat. Masya Allah. Jadi nggak ada pikiran ini kesenangan, kepuasan, nggak ada. Hanya ingin bagaimana keyakinan diri bahwa ketika anak Adam itu selesai menaungi hidupnya di bumi, tidak ada hal yang menemani dia kecuali sodakoh jariah,
Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Abah hanya ingin salah satu 3 yang memang Tuhan berikan jalan Iya, Bah. untuk ketika kita mengarungi akhir hidup. Salah satunya Abah ingin sodakoh jariah. Abah ingin mewakafkan tanah itu untuk bagaimana bisa anak-anak santri belajar, ya kan, bisa ada ilmu yang bermanfaat. 3 poin itu Abah harapannya ada itu. Sangat mulia. Selesai, tidak selesai, Abah ingin wujudkan itu. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya Allah, Bah. Makanya kita selalu mendoakan, Bah. Di tiap minggu itu kan kita suka rutin rapat pesantren. Selalu mendoakan Abah lah, selalu sehat, selalu dimudahkan dalam segala urusan. Bah, terakhir, kita kan ini Hari Guru Nasional ya. Kita minta pesan khusus secara Abah, apa yang Abah ingin sampaikan di Hari Guru Nasional 2025 ini? Karena ini akan disampaikan ke banyak audiens. Jadi pesan-pesan Abah apa kepada seluruh guru-guru di Indonesia? Baik. Pertama Abah mengucapkan selamat Hari Guru. Iya, Bah. Ya kan, dahulu ketika guru hanya dengan label pahlawan tanpa tanda jasa, Abah dulu pernah berontak tuh, itu jasa tanpa tanda pahlawan. Saking ada perhatian yang kurang positif terhadap profesi itu, hingga banyak anak-anak cerdas tidak memilih profesi guru menjadi pilihan utama. Orang-orang pintar dengan prestasi baik tidak menuju jalur profesi itu. Nah, tapi hari ini teman-teman guru sekalian, negara dengan kebijakan yang sudah cukup positif, dengan berbagai tunjangan yang ada, insya Allah profesi ini akan menjadi tidak hanya profesi yang mulia secara keagamaan dan syariat, tapi juga akan menjadi profesi yang mulia secara ekonomi. Amin ya Allah. Hingga kita akan menjadi profesi yang sejajar dengan profesi-profesi lain. Dan mudah-mudahan Abah berharap saat ulang tahun guru kali ini, guru-guru kita juga terus ikut berkembang. Amin. Baik secara keilmuan dan jangan bosan belajar. Jangan merasa cukup menjadi guru hingga cukup juga belajar. Ilmu tidak pernah terbatas. Itu aja. Siap. Alhamdulillah Abah banyak ilmu dan inspirasi pada hari ini. Karena waktunya sudah cukup, Abah, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Abah sudah berkenan hadir. Saya yakin ini menjadi banyak manfaat yang bisa diterima oleh audiens. Maka dari itu, para sahabat Dalma, saya selaku host dan narasumber Abah Hadi Saiful Mila izin pamit diri. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional.